Mikel Arteta memberikan pembaruan cedera. Mikel Arteta telah mengungkapkan bahwa kapten Arsenal Martin Odegaard dan kiper Aaron Ramsdale diragukan untuk tampil di Old Trafford. Sementara itu, situasi juga tampak suram bagi bek sayap Alexander Zinchenko yang tidak bisa berlatih pekan ini setelah absen dalam 2 pertandingan sebelumnya karena cedera lutut. Arsenal duduk di puncak klasemen setelah memenangkan semua dari 5 pertandingan pembukaan mereka. Mudah-mudahan mereka akan tersedia untuk berlatih bersama tim. Sayangnya, Alex masih belum bisa berlatih bersama tim. Setelah melewatkan 2 pertandingan dan tidak bisa berlatih dengan tim, sayangnya itulah situasi yang kami miliki. Ten Hag memberikan vonisnya kepada Arsenal musim ini. Erik ten Hag memuji kemajuan yang dibuat Arsenal di bawah Mikel Arteta saat mereka bersiap untuk mempertahankan rekor 100% mereka. Saya telah melihat Arsenal lawan yang tangguh. Mereka memulai dengan sangat baik musim ini dan Anda dapat melihat ini adalah tim yang lebih lama bersama, yang memiliki pelatih yang membawa filosofinya ke tim. Jadi bagi kami ini adalah ujian yang bagus. Saya benar-benar menantikannya dan kami akan memilih line up yang tepat untuk memulai. Tetapi seperti yang Anda lihat, ini bukan hanya tim. Kami memiliki skuad. Hari ini pemain pengganti yang masuk melakukannya dengan sangat baik. Saya senang dengan itu dan itulah yang harus kami kembangkan lebih lanjut. Erik ten Hag tahu bahwa United mungkin perlu menang jelek melawan Arsenal. Tidak peduli bagaimana hal itu dilakukan, Erik ten Hag telah mengatakan kepada pasukannya bahwa menang pada hari Minggu ialah satu-satunya hal yang sangat penting. Perubahan taktis bisa terjadi saat United menghadapi Arsenal. Setelah pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa The Red Devils mungkin harus mengorbankan gaya permainan mereka untuk bisa mengalahkan pasukan Mikel Arteta. Menang dengan buruk ialah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap manajer Liga Primer dan mantan bos Ajax tersebut sangat sadar tentang fakta ini setelah dia mengirim pesan terbarunya kepada skuad United. Cristiano Ronaldo suka bermain melawan Arsenal. Pemain berusia 37 tahun itu hanya bermain 48 menit sejak kekalahan 4-0 United dari Brentford. Tetapi, apakah itu akan berubah pada hari Minggu ini? Rekor Cristiano Ronaldo melawan Arsenal mungkin memberi Erik ten Hag sesuatu untuk dipikirkan saat dia mempersiapkan timnya untuk menyambut tim Mikel Arteta. Pemenang Ballon d'Or 5 kali tersebut telah mengemas 7 gol dalam 8 pertandingan terakhirnya melawan The Gunners di semua kompetisi. Secara total dia mencetak 9 gol melawan klub London Utara, dan jika dia mengemas gol pada hari Minggu, itu akan menjadi tim yang ke-20 yang dia lawan dan mengemas 2 digit gol dalam karirnya untuk klub dan negara. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan apa yang terjadi terakhir kali dengan Arsenal yang datang ke Old Trafford.
Lisandro Martinez menerima penghargaan pemain terbaiknya. Martinez akhirnya mendapatkan penghargaan itu setelah menerima 84% suara dari para penggemar United yang setuju bahwa sang pemain baru pantas mendapatkan pengakuan setelah pengaruhnya yang langsung. Pemain Argentina tersebut ialah salah satu dari 3 bek United yang dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik di bulan Agustus bersama Terrell Malacia dan Rafa Varane. Ketiganya tampil mengesankan selama kemenangan United atas Liverpool, Southampton, dan Leicester City. Pendukung sekarang akan berharap bahwa garis pertahanan mereka dapat melanjutkan bentuk yang baik saat mereka berhadapan dengan Arsenal di Old Trafford nanti. Lisandro Martinez bisa menjadi orang yang tepat untuk menghentikan Gabriel Jesus mengemas gol pada hari Minggu nanti. Rivalitas sepak bola Argentina dan Brazil yang mendalam akan ditampilkan di Old Trafford ketika Gabriel Jesus berhadapan langsung dengan Lisandro Martinez. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut disebut Pitbull oleh mantan bek United Patrick Evra karena dia terkesan dengan penampilannya baru-baru ini. Pendukung akan berharap bahwa bek baru akan dapat membuat Jesus tetap tenang pada hari Minggu setelah Evra menyebut striker Brazil tersebut sebagai pemain berbahaya dari Arsenal. Telah bermain melawan United pada 11 kesempatan di semua kompetisi dan belum mengemas satupun gol ataupun memberikan assist saat melawan Red Devils. Rekor yang diharapkan para penggemar masih utuh di laga nanti. Into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes. Keinginan Antony untuk bergabung dengan United meyakinkan Joel Glazer untuk menyetujui transfer. Laporan telah muncul yang mengabarkan Joel Glazer memutuskan untuk menandatangani kesepakatan setelah melihat betapa Antony sangat ingin pindah ke United. Dikabarkan oleh theathletic.co.uk. Penolakan pemain berusia 22 tahun tersebut untuk berlatih atau bermain untuk Ajax pada tahap penutupan bursa transfer ialah salah satu cara sang winger menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kesepakatan. Erik ten Hag akan senang bisa bersatu kembali dengan pemain Brazil tersebut di bursa transfer ini karena para penggemar dengan penuh harap menunggu debut Antony yang akan datang. Erik ten Hag mengklaim Antony tidak perlu membuktikan dirinya di United. Sang bos Erik ten Hag telah menyarankan bahwa penandatanganan baru Antony tidak perlu membuktikan dirinya di Old Trafford meskipun tiba di klub dengan mahar transfer awal sebesar 95 juta euro dan bisa menjadi 100 juta euro dengan tambahan bonus. Berbicara kepada Sky Sports, pelatih asal Belanda itu mengatakan dia sudah membuktikan dirinya. Liga Champions, tim nasional Brazil, dan peraih medali emas Olimpiade. Brazil memiliki sejumlah pemain bertalenta tinggi. Anda bisa memilih 2 atau 3 tim, dan dia bisa mengatasi tekanan. Dia akan membawa temperamen dan kreativitas. Bos Ajax mengecam Antony atas apa yang dia lakukan sebelum transfer ke United. Manajer Ajax Alfred Schreuder tetap marah dengan cara keluarnya Antony musim panas ini. Kita bisa melihat kembali di bursa transfer yang bagus. Saya pribadi tidak senang dengan kepergian Antony. Saya ingin penggantinya. Itu berhasil dengan Lucas Ocampos dan kami semua sangat senang dengan itu. Grup ini kuat dengan itu. Saya tidak senang dengan dia tidak bermain dan tidak berlatih. Dia tahu dari saya bahwa saya tidak setuju dengan itu.
Pesan CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar untuk Antony setelah pindah ke United. Terima kasih atas kenangan dan menunjukkan kegembiraan Anda untuk sepak bola dengan seragam Ajax kami, Antony. Kami menikmatinya. Sekarang saatnya menghibur Manchester. Semua yang terbaik di sana bersama Erik, Donny van de Beek, dan Licha Lisandro Martinez. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into Ten Hag, suara kunci penyebab James Garner keluar dari United. Erik ten Hag memainkan peran kunci dalam penjualan James Garner di musim panas ini, menurut sebuah laporan. Athletic mengatakan Ten Hag menganggap Garner tidak berada pada level untuk bermain setiap minggu, dan United memutuskan untuk meminjamkan uang tunai daripada mengirim gelandang tersebut dengan status pinjaman di mana tidak ada jaminan nilainya akan naik. into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by. Erik ten Hag memutuskan untuk tidak mengirim Sola Soletiri dengan status pinjaman untuk musim ini. Pemain berusia 18 tahun telah dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford sepanjang musim panas, tetapi akhirnya diputuskan bahwa anak muda tersebut akan tetap di klub, alih-alih dipinjamkan ke tim Championship. Liga Eropa dapat menawarkan peluang penyerang untuk tampil mengesankan dengan penampilan tim utama musim ini jika Ten Hag ingin menggunakannya melawan tim seperti Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, dan Omonia Nicosia. Pertandingan putaran ketiga Piala Carabao di kandang sendiri melawan Aston Villa pada bulan November juga dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi striker remaja untuk membayar kepercayaan yang tampaknya telah ditunjukkan oleh manajernya jika dia mendapatkan kesempatannya. Murtough meminta Ten Hag untuk mempertimbangkan kembali menjual Wan-Bissaka. Direktur olahraga Manchester United John Murtough meminta manajer Erik ten Hag untuk mempertimbangkan kembali menjual bek Aaron Wan-Bissaka musim panas ini, dikabarkan oleh sebuah laporan. TheAthletic.co.uk mengabarkan pelatih asal Belanda tersebut siap menjual bek kanan Inggris di bursa transfer kemarin, dengan pemain berusia 24 tahun tersebut menarik minat dari mantan klubnya Crystal Palace dan West Ham United. Namun Murtough dikatakan telah turun tangan dan memintanya untuk mempertahankan pemain tersebut. Murtough berhasil karena Wan-Bissaka tetap menjadi pemain Manchester United saat ini. Dengan Wan-Bissaka yang belum tampil untuk klub sejauh musim ini, dia dianggap sebagai bek yang mampu bersaing oleh Ten Hag. Into your eyes, feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes, feeling time pass by as I lose myself. Timber menegaskan Van Gaal tidak menunda dia bergabung dengan United. Bek Ajax Jurrien Timber menegaskan bahwa mantan bos United Louis van Gaal tidak menundanya untuk bergabung dengan klub. United dikaitkan dengan kepindahan bek berusia 21 tahun tersebut, tetapi akhirnya memutuskan untuk memboyong sesama bek Ajax lainnya, Lisandro Martinez, sebagai gantinya. Menyusul kegagalan The Red Devils mengejar Timber, laporan mengabarkan bahwa dia telah menolak pindah ke Old Trafford karena pelatih tim nasional Belanda Van Gaal telah memperingatkannya bahwa hal itu dapat mempertaruhkan tempatnya di skuad Piala Dunia akhir tahun ini.
Namun anak muda tersebut sejak itu mengklaim bahwa bos internasionalnya sepenuhnya mendukung dia melakukan apa yang dia inginkan di musim panas ini. Banyak hal yang ditulis di media palsu, seperti ketika orang mengatakan bahwa Louis van Gaal yang menyuruh saya untuk tidak pergi ke Manchester United. Dia sebenarnya mengatakan saya akan bermain di sana. United gagal dengan tawaran di deadline day untuk Raul de Thomas. United gagal menandatangani pemain depan baru pada deadline day di musim panas kemarin. Football Insider mengklaim tim Erik ten Hag mengajukan tawaran terlambat untuk striker Espanyol Raul de Thomas. Mereka menambahkan bahwa penyerang tersebut ingin bergabung dengan United, tetapi kesepakatan tidak dapat disepakati setelah pembicaraan di deadline day terhenti. Cody Gakpo menandatangani kontrak baru bersama PSV Eindhoven setelah gagal pindah di musim panas ini. Ternyata menjadi musim panas yang sibuk untuk Cody Gakpo, bahkan jika dia tidak pindah klub. Pemain sayap menerima minat dari Manchester United, Leeds, dan Southampton atas transfer, tetapi akhirnya bertahan dengan PSV Eindhoven. Eindhoven Dagblad mengabarkan hadiahnya akan berupa kontrak bumper baru untuk mencerminkan nilainya bagi klub Belanda. Murtough menerima United seharusnya meninggalkan kesepakatan Frenkie de Jong lebih awal. John Murtough menerima bahwa Manchester United seharusnya meninggalkan pembicaraan dengan gelandang Barcelona Frenkie de Jong lebih awal dari yang mereka lakukan. TheExpress.co.uk mengabarkan, sang pimpinan sadar bahwa mereka seharusnya pindah ke target lain lebih cepat, mengingat mereka butuh waktu hingga akhir Agustus untuk menerima bahwa mereka tidak akan bisa menandatangani Frenkie de Jong. Feeling time pass by as I lose myself in you. Gaze into your eyes. Feeling time pass by as I lose myself in you.